terakhir dari tenaga eksogen adalah sedimentasi, pengendapan di suatu tempat, biasanya di tempat yang lebih rendah, dan dia berperan sebagai hasil. Di sini ada 3 jenis. Ada sedimentasi marine, ada aeolis, sama ada fluvial. Kalau yang ini tadi itu adalah dari batuan utuh, terus kemudian ini terkikis, tererosi, kemudian terbawa oleh angin, dan dia diendapkan di tempat yang lebih rendah atau ada gundukan-gundukan pasir seperti itu. Jadilah gurun atau gumuk pasir. Berarti gurun atau gumuk pasir itu adalah bagian dari sedimentasi karena dia adalah hasil, dia tidak kemana-mana lagi. Dan di sini termasuknya adalah sedimentasi aeolis. Karena sedimentasi aeolis itu pelakunya adalah angin. Sedangkan misal tadi kamu berdiri di bibir pantai. Terus kemudian kamu melihat di depanmu itu ada semacam tempat ibadah kuno atau mungkin ada semacam pura atau candi yang ada di seberang. Berarti kan dia berdiri di atas tanah gitu kan, di atas pulau. Nah, kamu harus ingat kalau misalkan di laut itu ada pasang dan juga ada surut. Nah, kemudian pada saat kamu ke pantai ini, pada saat itu airnya sedang surut. Jadi kamu melihat bahwa di sini kayak semacam ada jalan, padahal di sini isinya pasir. Kamu merasa ini aman, bisa mbok lewatin. Akhirnya kamu bergeraklah sampai akhirnya kamu bisa ke candi atau puranya itu. Kamu keasikan foto-foto dan kamu ketiduran lama di sana. Terus kamu baru sadar, oh iya, aku harus kembali ke bibir pantai itu. Dan kemudian kamu sadar pasir yang semula ada itu tidak nampak, seolah-olah hilang karena itu air lautnya sedang pasang, berarti itu ketutup oleh air laut. Kamu tidak bisa menyeberangnya karena itu cukup tinggi. Ini namanya adalah tombolo. Berarti menghubungkan dari pulau yang satu ke pulau yang lain yang di seberangnya. Di sini ada karena yang tadi air laut kan dia kan tetap menyasar ke bibir pantai, kemudian membawa pasir, kemudian diendapkanlah. Air laut kan bergeraknya kan memutar kayak gini kan, bisa ke segala arah juga kan. Kemudian diendapkan. Ini menjadi tombolo. Beda kalau speed. Kalau speed itu misalkan di sini adalah bibir pantai. Terus di sini adalah pasir yang mengendap. Pasir yang mengendap secara horizontal. Tidak menghubungkan dua pulau, tapi dia kayak semacam membuat barrier atau perlindungan agar tidak terlalu menyasar ke bibir pantai. Sedangkan kalau tombolo dia itu secara vertikal, dia menghubungkan dua pulau seperti itu. Dan yang ini namanya adalah sedimentasi marine. Berarti sedimentasi marine itu sedimentasi oleh air laut atau oleh gelombang laut. Terus kemudian terakhir adalah sedimentasi fluvial.
Sedimentasi fluvial adalah misal tadi ini mirip-mirip sama yang tadi. Jadi di sini ada sungai. Terus kemudian di kanan kirinya di sini kan ada tanah. Kanan kirinya ada tanah. Air laut kan air sungai kan tetap mengalir. Dan kamu mungkin pernah mengetahui bahwa di tengah-tengah aliran sungai ini ada semacam daratan atau pulau, yang mana kadang itu ada pohon pisangnya atau pohon-pohon yang lain. Nah, asal muasalnya ini dari mana? Ada pulau atau daratan di tengah-tengah aliran sungai. Kamu harus ingat kalau air sungai itu juga mengerosi pinggiran tanah. Ketika pinggiran tanah tererosi, berarti tanahnya itu kan terbawa kan? Sungai itu ada 3 bagian. Ada hulu, ada badan atau tengah, sama ada hilir. Nah, daerah dataran tinggi itu termasuk daerah hulu. Daerah tengah ini disebut sebagai daerah badan atau tengah sungai. Yang ini disebutnya sebagai daerah hilir. Ini udah laut. Berarti untuk pembentukan pulau ini adanya di daerah hulu atau di daerah hilir? Jawabannya ada di daerah hilir. Dan di sini berarti mulai dari hulu dan badan, air sungai kan mengikis tanahnya kan. Kemudian diendapkan di daerah hilir. Makanya di daerah hilir sering ada semacam daratan atau pulau di tengah-tengah aliran sungai. Di sini disebutnya sebagai sedimentasi fluvial.